Yuk, Richard silahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga Tuhan. Halo, masuk Sam? Suaranya ada? Ada. Ada, ya. Bapa kami dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami berkumpul Tuhan lewat Zoom ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Sebagai penopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar, saudara kami Tuhan sambil akan membagikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati firman-Nya Tuhan. Biar kami ngerti apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Heri Gunawan. Ya, selamat pagi ya Pak Heri. Pak Heri, kalau misalnya biasa, sebentar. Tuh, ngilang Pak Herinya. Nge-lag. Oke, saya akan coba share screen dulu. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mencapai hidup maksimal dalam Tuhan, ya, mencapai bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang Tuhan percaya di dalam hidup kita. Dan setiap orang sebenarnya mengerti bahwa hidup maksimal ini penting. Cuma yang jadi masalah itu seringkali adalah bagaimana memaksimalkan diri kita. Kadang-kadang kita juga tidak tahu apakah kita sudah maksimal atau belum. Nah, ini yang pada pagi hari ini kita akan belajar ya sama-sama. Nah, yang pertama adalah untuk kita bisa hidupnya maksimal, yang pertama adalah kita harus menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Jadi gini, kita harus mengerti bahwa kita ini siapa di hadapan Tuhan. Karena apa? Tanpa kita mengerti siapa kita atau jati diri kita, maka seringkali itu menjadi satu dasar pondasi yang cukup kuat untuk kita bisa maksimal, ya. Dan ini ayatnya bahwa kita tahu bahwa kejadian kita dahsyat, artinya apa? Bahwa kita diciptakan Tuhan itu begitu luar biasa, bahwa kita ini diciptakan Tuhan itu serupa segambar dengan Dia. Artinya jangan sampai kita menilai diri kita ini rendah gitu. Jangan sampai kita menilai diri kita, aduh saya mah bodoh, saya mah nggak bisa apa-apa, saya mah cacing gitu. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena kejadian kita tuh dahsyat. Bagaimana Allah membentuk diri kita di dalam kandungan itu dengan dengan sesuatu yang dahsyat ya, yang kita nggak pernah bisa pikirkan bagaimana kejadian kita di hadapan Tuhan ya, seperti yang Tuhan ciptakan di dalam rahim seorang ibu. Lalu setelah itu juga kita mengerti, kita selain secara umum kejadian manusia itu dahsyat, bahwa kita ini juga adalah orang-orang yang dipilih Tuhan karena kita ditebus oleh darah yang sangat mahal. Jadi karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kita harus menyadari bagaimana pentingnya memahami diri kita di hadapan Tuhan. Ada satu tokoh yang pernah saya baca dalam satu buku, namanya Adam Koch ya. Dia itu di sekolahnya tuh nilainya nggak tahu gimana, udah belajar nilainya jelek aja terus 5, 0, pokoknya begitu. Udah dilesin, udah ditatap seperti itu. Dan dia udah berusaha belajar, untuk melakukan untuk dia lebih memperbaiki nilainya, tapi nggak pernah bisa menjadi kejadian di dalam dirinya. Nah, satu saat Adam Koch ini ketemu seorang mentoring dan dia mulai menggali siapa dirinya. Ini yang pertama. Dan waktu dia menemukan siapa dirinya, dia merasa bahwa saya ini ternyata berharga di hadapan Tuhan. Bahwa saya ternyata bukan orang bodoh, tetapi saya itu adalah sosok yang diciptakan Tuhan, itu spesial seperti itu. Nah, dari mulai bangkitnya di dalam diri kita bahwa
kita ini seseorang yang luar biasa di hadapan Tuhan, maka di situ tiba-tiba seperti ada satu mungkin di otaknya pecah, sehingga Adam Koh ini mulai bertahap nilainya jadi bagus, luar biasa. Ya, ada banyak orang mungkin kenapa mereka tidak maksimal kita menemukan di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, bahkan mungkin kita juga mungkin dulu kenapa kita nggak maksimal, mungkin karena kita tidak pernah tahu siapa diri kita, sehingga kita menilai diri kita rendah, sehingga apa yang kita lakukan juga seadanya. Tetapi kalau kita mengerti bahwa siapa diri kita di hadapan Tuhan, betapa luar biasanya kita di hadapan Tuhan, betapa berharganya, bahwa kita ini biji mata Tuhan, maka kita akan semakin menghargai segi kehidupan kita. Kita akan semakin konsen dengan hidup kita, bahwa kita tidak boleh hidup asal-asalan, bahwa kita akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik hari demi hari, seperti itu ya. Oke. Saya stop share dulu karena saya tadi terima Pak Heri. Ya, jadi kita pertama adalah sadari kita ini adalah anak Tuhan yang luar biasa. Itu perlu masuk di dalam paradigma kita, di dalam keyakinan kita, sehingga kita untuk bisa maksimal kita bisa berlanjut. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi kita ya. Bagaimana sih, tentunya ada hal-hal yang harus kita capai. Nah, ini ada ayat-ayatnya saja pendukung. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk hidup dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati, yang telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita punya tugas nih yang dari Tuhan, bahwa kita ini diciptakan Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi ada satu tugas di mana kita hidup untuk Dia. Nah, kalau untuk hidup untuk Dia, maka kita harus punya kemaksimalan di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi teladan atau menjadi contoh, sehingga orang mau mengenal Tuhan kita yang kita sembah ya. Ya, Tuhan menghendaki umatnya meningkat derajat hidupnya ya. Oke. Amsal 14 ayat 34, kebenaran katanya meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Jadi ternyata kalau kita semakin tahu banyak kebenaran, maka di sini katakan bahwa derajat bangsa akan naik. Begitu pula dengan personal. Kalau kita makin tahu value-value yang baik, makan nilai-nilai kebenaran yang baik, maka tidak perlu kita menaikkan derajat kita, itu akan naik sendiri. Karena apa? Karena kebenaran itu akan membawa kita menjadi satu derajat yang tinggi ya, dalam pengertian akan menjadi teladan sebenarnya. Tetapi kalau berbuat dosa itu akan menjadi noda, bahkan akan menjadi guncingan orang yang kurang bagus ya. Ini Amsal cukup bagus memberikan nasihat ya. Nah, ini ada satu kisah inspiratif, mungkin ini cerita lama ya, Raja Wali yang merasa dirinya ayam. Ini cerita ini sebenarnya waktu itu ceritanya hanya fiksi ya, bahwa elang itu waktu itu bertelur di sarang ayam, sebenarnya nggak pernah ada ya, di sarang ayam, dan ayam itu mengerami, dan akhirnya setelah itu menetaslah si anak ayam dan juga anak burung Raja Wali itu. Nah, karena hidupnya bersama-sama dengan ayam, kehidupannya sama-sama dengan ayam, si Raja Wali ini menjadi tidak menyadari siapa dirinya, bahwa dia itu adalah seorang Raja Wali. Tetapi dia karena di lingkungan itu dia merasa bahwa dirinya ayam ya. Jadi kehidupannya ya seperti ayam seperti itu. Nah, satu saat ketika dia melihat ada satu burung Raja Wali yang cukup gagah, terbang tinggi ya, mengatasi badai, dia pengen gitu. Aduh, saya pengen ya kayak Raja Wali seperti itu, terbang tinggi. Tapi karena dirinya tidak mengenal siapa dirinya, dia tetap sampai akhir hidupnya dia seperti ayam, dan mentalnya juga adalah mental ayam walaupun dia seorang Raja Wali ya. Ilustrasinya menggambarkan mungkin Tuhan menciptakan kita spesial, Tuhan menciptakan kita dahsyat, kita ini orang luar biasa di hadapan Tuhan, tapi karena kita tidak mengenal diri kita, bahwa diri kita itu orang yang tidak berguna, orang yang tidak bermanfaat, menilai diri kita seperti itu, maka akan berperilaku mental seperti ayam seperti itu. Jadi selama hidup potensinya tidak akan pernah bisa berkembang karena penilaian diri kita ayam seperti itu ya. Oke. Nah, mengenali potensi kita
itu kita pernah juga tahu cerita juga tentang Tuhan sudah memberikan bekal 1 atau 2 talenta, bahkan 5 talenta, dan ini yang memang perlu kita kembangkan. Jadi jangan 1 tetap 1 seperti itu. Jadi kalau 1:3, 2:3 apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang di pengkhotbah katakan, apa yang ditemukan di dalam tanganmu, kerjakanlah itu. Itu nasihat-nasihat firman Tuhan ya. Oke. Jadi Tuhan sudah berikan bekal ya. Jadi nggak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang tidak punya apa-apa. Tuhan minimal kita punya 1 talenta. Oke. Nah, bagaimana cara mengenali potensi diri kita? Kita udah belajar, saya nggak akan ulang. Ada 4 potensi kecerdasan manusia yang kita harus renungkan tiap hari. IQ, SQ, PQ, EQ ya. IQ adalah kepandaian, SQ adalah spiritual kita, gimana spiritual kita, apakah terus bertambah atau tetap stagnan. EQ ya, ini adalah emotion quotient. PQ itu yang Pak Gunawan usulkan, physical ya, supaya kita jaga juga kesehatan. Oke. Nah, potensi diri ini sebenarnya definisinya secara singkat, mungkin tiap orang punya definisi. Kemampuan yang dimiliki setiap individu yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berprestasi yang terpendam pada diri seseorang. Jadi, mengenali potensi diri yang pertama tadi, itu mengenali diri tadi, kenali diri kita. Nah, kenali diri kita itu tadi saya jelaskan, 1 adalah siapa diri kita, terus yang kedua adalah kemampuan kita. Kita harus tahu karakter kita harus tahu bakat kita, itu harus kita cek ya, kita tes. Lalu untuk kita bisa lebih dalam mengenali diri kita harus sering introspeksi diri. Ya, merenungkan diri kita seperti apa. Kalau kita salah, kenapa ya saya salah terus? Kita renungkan. Kalau saya berbuat sesuatu terus gagal lagi, kita harus mikir juga kenapa ya. Nah, itu harus diintrospeksi diri. Atau kalau masih sulit, minta tolong orang lain, ngasih umpan balik, kasih masukan supaya kita bisa mampu untuk mengenali diri lebih dalam ya. Yang lainnya adalah kita bisa tes di dalam tes psikologi. Nah, terus untuk mengenali potensi diri, tentunya kita perlu juga menetapkan tujuan hidup. Karena ada orang yang hidupnya yang mengalir aja, tujuannya 5 tahun lagi ya nggak tahu gitu ya, setahun lagi nggak ngerti gitu ya. Nah, untuk kita bisa fokus dalam mengenali potensi diri, maka ketika kita tadi udah mengenal siapa diri kita, kekuatan kita, weakness kita, yuk tentuin tujuan hidup kita. 5 tahun lagi mau seperti apa hidup kita, rohaninya mau seperti apa, finansialnya mau seperti apa, misal keluarga, saya mau bawa keluarga seperti apa. Kalau pendidikan, saya mau belajar apa lagi? Itu tentukan di dalam proses itu. Saya waktu itu pengen belajar keuangan, saya belajar setahun seminar keuangan sampai bosen. Ya, tapi itulah yang memang harus dilakukan. Ya, sekarang lagi beralih belajar koi. Habisin duit. Ya, oke, tapi tentukan tujuan hidup kita sehingga kita banyak belajar hal-hal yang baru ya. Nah, terus jangan mengadili diri sendiri. Waduh, saya mah butut, saya mah jelek, itu jangan buang pikiran-pikiran negatif. Karena apa? Teman-teman di sini adalah berharga di mata Tuhan. Teman-teman di sini adalah spesial. Teman-teman di sini itu berguna di mata Tuhan. Jadi kita harus punya nilai diri yang cukup bagus ya. Oke. Nah, terus yang ketiga, tolong pikirkan juga penghalang kemajuan. Nah, ini penghalang kemajuan tuh tiap orang beda-beda. Nah, itu saya nggak bisa jelasin apa. Mungkin ada dosa, bisa saja yang seringkali dosa itu yang membuat kita terpuruk lagi, atau dosa kemalasan. Malas tuh mau saya sih dosa ya. Dosa karena apa? Karena otaknya itu nggak mau melakukan sesuatu yang lebih lagi, ya malas aja. Itu sebenarnya sebuah dosa. Karena apa? Karena tidak mau masuk ke dalam satu kemajuan yang maksimal. Ya. Terus penghalangnya mungkin kita tidak punya tujuan, ya mengalir apa adanya lah. Jadi akhirnya waktunya dibuang tanpa sesuatu yang bermanfaat. Ya, kalau misalnya ibu-ibu nih lagi banyak di rumah, belajar masak lebih banyak, ya, nanti satu saat kalau Tuhan buka bisa jadi buka catering ya. Jangan tahu, pokoknya setiap proses itu selalu nanti ada hikmahnya ya. Nah, ini kita harus selalu
mau belajar, jangan merasa cukup. Kalau misalnya saya udah sukses, misalnya, atau teman-teman udah sukses, jangan bilang ya sudah saya udah sukses. Karena awal kehancuran adalah kita merasa bahwa kita udah sukses. Itu hati-hati juga ya. Terus kita suka juga memang siapa senang dengan zona nyaman, tapi kita juga boleh selalu melihat diri kita kalau kita terlalu nyaman di dalam zona kita, karena zona nyaman ini seringkali membuat kemunduran atau keterpurukan di kemudian hari. Ya. Nah ini terus merasa minder, tadi udah jelas ya, jangan minder bahwa teman-teman di sini jangan mau dinilai oleh orang lain. Jangan masukkan penilaian orang lain kepada diri kita, tapi masukkan penilaian Tuhan kepada diri kita, bahwa kita adalah biji mata Tuhan, bahwa kita adalah serupa segambar dengan Dia. Kalau orang bilang, wah kamu mah bodoh, ignore aja. Oh kamu mah nggak bisa ini, ignore aja. Karena apa? Karena kita semuanya proses belajar. Ya, oke. Terus kalau penghalang yang seringkali dalam kemajuan itu ketika ada kesulitan kita nyalahin orang lain, kita nyalahin keadaan, itu juga jangan. Karena apa? Itu tuh namanya itu kalau orang tuh disebut terlalu banyak alasan. Dikasih ini alasan ini, dia kasih ini alasan ini, nggak akan pernah maju memang ya. Oke. Terus ini juga setuju, jangan abaikan kesehatan. Walaupun kita kerja keras, walaupun kita melakukan sesuatu, tapi tetap jaga kesehatan. Karena apa? Kalau kita tidak mengabaikan kesehatan, kerja keras kita mungkin harusnya kalau kita menjaga kesehatan bisa misalnya 20 tahun, karena tidak jaga kesehatan jadi cuma 5 tahun gitu kan, sayang ya. Oke, lanjut. Ya, nah tadi setelah itu fokus. Kira-kira kita mau apa? Ya ini nggak usah jadi misalnya 1 atau 2 cukup lah, nggak usah banyak. Fokus terhadap apa yang Allah lakukan bagi kita. Nah, tujuannya untuk supaya kita punya prioritas, karena nggak mungkin kita ngerjain semua satu-satu aja kerjain, tapi bertahap, nanti tahu-tahu kita banyak ya, sehingga kita tidak menghabiskan waktu percuma. Nah ini yang sering diajarkan istri saya, tulis dalam bentuk rencana yang ditulis. Nah itu yang saya juga masih lemah, tulis. Jadi kalau ada planning, ada tujuan, tulis. Tujuannya supaya apa? Kita tahu ini kecapai nggak gitu. Jangan sampai nanti saya tujuan ini di otak kita, tahun depan tuh biasanya lupa, biasanya seperti itu. Saya pernah nulis juga nih ada tujuan, tapi memang lumayan luar biasa. Kan saya tuh orangnya cepat marah, ya, suka cepat emosi. Saya tulis waktu itu, walaupun itu 2 tahun yang lalu, supaya tidak cepat marah, mengendalikan marah. Tapi itu tuh keinget karena ditulis. Oh iya ya begitu marah, aduh ini tujuan saya nggak capai, tapi lumayan improve gitu, naik hari demi hari itu naik seperti itu. Dan bersyukur. Nah ini pentingnya ditulis itu seperti itu. Jadi kalau tidak ditulis biasanya, misalnya contoh, oh saya tahun ini mau gini, nggak ditulis, pasti besok atau minggu depan tuh kita nggak pernah masuk di dalam rencana itu karena nggak ditulis. Jadi kita belajar coba tulis hal-hal kecil aja, jangan yang berat-berat lah. Misalnya saya mau jadi saksi bagi dunia, itu terlalu gede lah. Kayak saya mau membuat saya tidak marah, itu juga bagus. Misalnya, oh saya mau belajar satu sisi, misalnya belajar apa, misalnya saya mau baca Alkitab 5 menit sehari, tulis aja, nggak apa-apa. Oke ya. Jadi bagaimana memaksimalkan potensi kita keluar dari kebiasaan yang biasa kita pikirin. Out of the box katanya. Jadi keluar dari cara berpikir dari kerangka yang lama. Jadi pikirkan hal-hal yang baru ya. Terus udah gitu ya, tentunya kita banyak belajar lah ya, menambahkan firman Tuhan, ilmu pengetahuan, skill dan lain-lain. Nah, oke, nah ini tip-tip saja bagaimana memaksimalkan potensi diri kita. Tentunya kita harus tekun, kerja keras, dan smart ya. Jadi kita tidak hanya cukup kerja keras, tapi juga harus pandai. Supaya apa? Supaya maksimal. Karena Tuhan bilang orang yang malas akan jatuh miskin. Jadi kita perlu kerja keras. Tapi dibilang juga kalau kerja keras tanpa pengetahuan juga nggak bagus. Firman Tuhan di Amsal katakan bahwa kerja keras pun harus ditambahkan dengan yang namanya pengetahuan atau smart ya. Oke. Nah, teman-teman, ini satu nasihat ya bagi kita bahwa Allah mampu memakai orang-orang dari latar belakang apapun. Ya, jadi jangan jangan takut latar belakang kita seperti apa. Latar belakang kita dari latar belakang keluarga seperti apa, latar belakang kita dari pendidikannya seperti apa, jangan takut ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Yang penting tuh asal kita mau berubah.
Dari yang biasa menjadi bagus, dan yang dari menjadi bagus menjadi lebih baik lagi. Ya, untuk melaksanakan maksudnya yang mulia. Jadi jangan sampai kita berpuas diri, terus kita melihat, aduh saya mah pendidikannya rendah, udahlah pasti saya mah nggak akan bisa. Nah jangan. Tuhan bilang bahwa apapun latar belakangnya, Tuhan bisa merubah segala sesuatu asal kita mau berubah. Kuncinya cuma kita mau berubah. Mau belajar, nggak usah di dalam pendidikan formal. Sekarang banyak pendidikan informal di YouTube kita bisa belajar, di internet kita bisa belajar, dan tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat. Kalau kita cerita, aduh saya mah udah tua, baca cerita kisah tentang pendiri KFC, Kolonel Sanders. Dia sukses, dia orang yang terpuruk dari awal hidupnya sampai dia mau bunuh diri. Tapi ketika dia berubah, di umur yang masa tua itu dia justru berhasil menciptakan resep Kentucky Fried Chicken yang sampai saat ini banyak orang suka. Di masa tua, artinya apa? Seseorang mampu menjadi lebih baik ketika dia mau berubah. Ya. Nah kesimpulannya, ya saya simpulin aja. Yang pertama adalah untuk memaksimalkan potensi diri, menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Setelah itu, gali potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenali penghambat-penghambat yang ada dalam diri kita. Terus tentukan tujuan hidup yang jelas dan besar. Lalu wujudkan dalam rencana yang tertulis. Tuhan akan memakai apapun latar belakangmu dan memberikan kepercayaan lebih dari hari ke hari menjadi perabot yang mulia. Dan kita berharap bahwa pelajaran pagi hari ini kenapa didorong untuk kita memaksimalkan potensi diri supaya kita dipercaya lebih oleh Tuhan. Supaya kita balik lagi adalah menjadi terang dan menjadi terang dan menjadi terang. Seperti itu. Jadi jangan berhenti di satu segmen setelah kita sukses, kita berhenti di situ. Oke, kita akan tutup dulu dalam doa ya. Tuhan terima kasih pada pagi hari ini firman Tuhan yang singkat padat, biarlah ini boleh mendorong di dalam aplikasi Tuhan. Mungkin ini hanya pengetahuan secara garis besar, tapi biarlah ini menjadi satu guidance, satu pintu gerbang untuk kita mulai berpikir ulang terhadap diri kita masing-masing bahwa kami perlu untuk memaksimalkan diri lewat apa yang kami pelajari, lewat kami merenungkan diri, apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.